Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Auliapsari, nomor absen 8 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum fisika yang menggunakan materi gerak vertikal ke bawah dengan menjatuhkan bola plastik dan balok kertas dengan ketinggian tertentu. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengetahui pengaruh ketinggian dan massa benda terhadap kecepatan benda yang bergerak vertikal ke bawah. 2. Menghitung kecepatan saat bola menyentuh tanah. Di sini kita memakai alat dan bahan sebagai berikut. Penggaris atau bisa diganti dengan meteran. Kedua, sticky notes. Ketiga, bola plastik. Keempat, kertas balok. Kelima, spidol. Keenam, stopwatch. Langkah percobaan. Pertama, ukurlah ketinggian sesuai dengan ketentuan yang dibuat menggunakan penggaris atau meteran dan tandai dengan spidol. Pertama, tandai 60. Kedua, tandai 90. Ketiga, ditandai 120 sebagai berikut. Kedua, timpa penanda dengan sticky notes yang sudah ditulisi 60, 90, dan 120 cm. Seperti berikut. Terakhir, lakukan percobaan gerak vertikal ke bawah dengan menjatuhkan kedua benda, bola dan balok kertas yang memiliki massa yang berbeda dengan menghentikan stopwatch pada saat bola telah mencapai tanah. Hasil dari pengamatan, pada ketinggian 60 cm bola plastik, waktu yang diperlukan adalah 24, pada ketinggian 90 yaitu 40, dan pada ketinggian 120 yaitu 48. Sedangkan balok kertas pada ketinggian 60 mendapatkan waktu 24, pada ketinggian 90 mendapatkan waktu 32, dan pada ketinggian 120 mendapatkan waktu 32 juga. Analisa data. Gerak vertikal ke bawah atau disingkat GVB adalah salah satu bentuk gerakan lurus berubah beraturan GLBB. Sesuai dengan namanya, gerak vertikal ke bawah bermula dari posisi awal pada ketinggian tertentu menuju titik terendah, permukaan tanah. Dengan kata lain, benda mengalami sebuah gaya tertentu yang membuat benda bergerak dengan kecepatan tertentu pula. Misalnya, sebuah bola yang dilempar dari ketinggian h meter dengan kecepatan awal tertentu. Benda yang memiliki massa yang lebih berat akan menghasilkan kecepatan yang lebih cepat, dan sebaliknya, benda yang massanya ringan akan melambat. Dari hasil percobaan di atas, kita juga dapat mencari rumus kecepatan awal benda, rumus percepatan benda, rumus perpindahan benda, rumus kecepatan setelah T detik, dan lain-lain. Menurut filosof terkenal Aristoteles menyatakan bahwa benda yang memiliki berat lebih besar atau massa lebih besar akan dipercepat sebanding dengan beratnya, dan pengaruh
kecepatannya adalah jika pada benda hanya bekerja gaya gravitasi, setiap benda yang jatuh ke bawah akan mengalami percepatan yang sama. Jika dua benda berbeda dijatuhkan secara bersamaan, keduanya akan sampai di tanah dalam waktu yang bersamaan. Benda yang melakukan gerakan bebas atau vertikal ke bawah tidak dipengaruhi oleh massa benda dan ukuran benda. Hasil hitungan kecepatan benda menuju tanah menggunakan rumus VT sama dengan VO tambah G dan T. Dan berikut hasil perhitungannya. Kesimpulan dari percobaan di atas adalah 1. Menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu menuju titik terendah yang membutuhkan pengukuran tinggi dan stopwatch merupakan contoh dari sistem gerak vertikal ke bawah. 2. Benda yang memiliki massa yang lebih berat akan menyentuh titik terendah dengan lebih cepat dan sebaliknya. Jika massa benda ringan, waktu menyentuh titik terendah semakin lama. Rumus menghitung kecepatan saat bola menyentuh tanah menggunakan VT sama dengan V O tambah G kali T. Gerak vertikal ke bawah bermula dari posisi awal pada ketinggian tertentu menuju titik terendah permukaan tanah. Dengan kata lain, benda mengalami sebuah gaya tertentu yang membuat benda bergerak dengan kecepatan tertentu pula. Misalnya, sebuah benda yang dilempar dari ketinggian h meter dengan kecepatan awal tertentu. Sekian praktikum gerak vertikal ke bawah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.